Halo semuanya, selamat datang di Exagap Channel. Hari ini, kita akan mengupas salah satu karya klasik paling berpengaruh dalam sejarah militer, Seni Berperang karya Sun Tzu. Ditulis lebih dari 2000 tahun yang lalu, buku ini masih relevan hingga kini, mengajarkan kita strategi dan taktik yang dapat diterapkan tidak hanya dalam medan perang, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak cerita lengkapnya. Dari masa lampau Tiongkok kuno, muncul sosok misterius bernama Sun Tzu. Seorang ahli strategi dan jenius militer, keberadaannya sendiri terjalin dengan legenda. Ini adalah kisah The Art of War, sebuah risalah abadi yang telah memikat para jenderal, cendekiawan, dan pemimpin selama lebih dari 2 milenium. Ini adalah perjalanan ke dalam pikiran seorang jenius militer dan kekuatan abadi dari pemikiran strategis. Sun Tzu diyakini hidup pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi, adalah seorang menteri, ahli strategi, dan jenderal berpangkat tinggi yang mengabdi di bawah Pangeran Guang dari Wu. Nama aslinya tetap menjadi misteri, hilang dalam catatan sejarah. Sun Tzu berarti Guru Sun, sebuah bukti penghormatan atas statusnya. Legenda mengatakan bahwa kecemerlangan Sun Tzu sudah terlihat sejak usia muda. Ketajaman strateginya diuji selama periode peperangan intens di Tiongkok kuno, yang dikenal sebagai periode negara-negara berperang. Selama era yang penuh gejolak inilah, Sun Tzu menulis mahakaryanya, The Art of War, sebuah refleksi mendalam tentang sifat konflik dan prinsip-prinsip kemenangan. Karya Mani ini melampaui batas waktu, itu menjadi mercusuar kebijaksanaan strategis, menerangi jalan menuju kemenangan untuk generasi yang akan datang. Asal-usul buku ini sama menariknya dengan penulisnya. Beberapa ahli percaya bahwa itu adalah kompilasi dari kebijaksanaan militer kuno yang diturunkan dari generasi ke generasi ahli strategi Tiongkok. Yang lain menganggapnya semata-mata milik Sun Tzu, sebuah bukti pemahamannya yang tak tertandingi tentang peperangan. Terlepas dari asal-usulnya yang tepat, The Art of War berdiri sebagai bukti daya tarik manusia yang abadi dengan strategi, konflik, dan pengejaran kemenangan. The Art of War bukan sekadar kumpulan taktik militer. Ini adalah risalah terstruktur dengan cermat yang menggali esensi konflik. Bayangkan senjata yang dibuat dengan hati-hati. Setiap bagian dirancang untuk dampak maksimal. Itulah esensi dari teks kuno ini. Struktur buku ini sama sengajanya dengan strategi yang dianjurkannya. Memandu pembaca dalam perjalanan melalui seluk-beluk peperangan. Buku ini dibagi menjadi 13 bab, masing-masing membahas aspek penting dari perang. Bab-bab ini berfungsi sebagai modul yang berbeda, namun saling berhubungan, membentuk kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dan menguasai seni konflik. Anggap saja seperti sapuan kuas individu, masing-masing berkontribusi pada mahakarya pemikiran strategis yang lebih besar. Bab-bab tersebut diurutkan secara strategis, menuntun pembaca melalui perkembangan pemikiran yang logis. Buku ini dimulai dengan strategi besar perencanaan dan persiapan, menekankan pentingnya mengenal diri sendiri dan musuh. Kemudian menggali nuansa perang, menjelajahi topik-topik seperti analisis medan, penipuan, dan penggunaan mata-mata. Terakhir, memuncak dalam diskusi tentang pentingnya meminimalkan korban, mencapai kemenangan cepat, dan mengamankan perdamaian abadi. Organisasi yang cermat ini mencerminkan keyakinan Sun Tzu bahwa perang harus menjadi pilihan terakhir, dilakukan hanya setelah pertimbangan yang matang dan dengan jalan yang jelas menuju kemenangan. Mari kita jelajahi 13 bab The Art of War lebih detail, mengungkap kebijaksanaan yang terkandung di dalam masing-masing. 1. Meletakkan rencana. Bab ini menekankan pentingnya perencanaan dan persiapan yang cermat sebelum memulai usaha militer apapun. Sun Tzu menekankan perlunya menilai kekuatan dan kelemahan diri sendiri, serta musuh, dan untuk mengembangkan strategi komprehensif berdasarkan analisis ini. 2. Memulai perang. Di sini, Sun Tzu mempelajari aspek ekonomi dan logistik peperangan, menyoroti pentingnya manajemen sumber daya yang efisien dan jalur pasokan. Dia berpendapat bahwa perang yang berkepanjangan menguras sumber daya dan moral suatu negara, menekankan perlunya tindakan yang cepat dan tegas. 3. Serangan dengan siasat. Bab ini mengeksplorasi kekuatan penipuan dan perang psikologis. Sun Tzu menganjurkan untuk menyerang moral musuh dan kerentanan strategis, daripada terlibat dalam serangan frontal yang mahal. 4. Disposisi taktis. Bagian ini berfokus pada pentingnya memposisikan pasukan seseorang secara strategis, baik secara defensif maupun ofensif.
Sun Tzu menekankan perlunya beradaptasi dengan perubahan keadaan di medan perang dan memanfaatkan medan untuk keuntungan seseorang. 5. Energi. Sun Tzu membahas pentingnya menjaga momentum dan moral di antara pasukannya. Dia menekankan perlunya menyerang dengan tegas ketika musuh rentan dan untuk menghindari kebuntuan yang berkepanjangan. 6. Titik lemah dan kuat. Bab ini menekankan pentingnya mengidentifikasi dan mengeksploitasi kelemahan musuh sambil melindungi kerentanan diri sendiri. Sun Tzu berpendapat bahwa kemenangan sejati terletak pada menyerang, di mana musuh paling tidak siap. 7. Manuver. Di sini, Sun Tzu menyoroti pentingnya mobilitas dan fleksibilitas di medan perang. Dia menganjurkan untuk mengecoh musuh, memaksa mereka untuk bereaksi terhadap gerakan seseorang, dan menghindari konfrontasi langsung jika memungkinkan. 8. Variasi dalam taktik. Sun Tzu menekankan perlunya menyesuaikan taktik seseorang berdasarkan keadaan perang yang selalu berubah. Dia berpendapat bahwa berpegang teguh pada satu rencana dapat menyebabkan kekalahan, menekankan pentingnya fleksibilitas dan inovasi. 9. Pasukan dalam perjalanan. Bab ini berfokus pada tantangan memindahkan dan menyebarkan pasukan secara efektif. Sun Tzu memberikan panduan untuk mengenali medan yang menguntungkan, mengamankan jalur pasokan, dan menjaga disiplin dalam barisan. 10. Medan. Sun Tzu mempelajari pentingnya memahami dan memanfaatkan medan secara efektif dalam peperangan. Dia mengkategorikan berbagai jenis medan dan menawarkan wawasan tentang bagaimana masing-masing dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan atas musuh. 11. Bab ini menyajikan 9 skenario medan perang umum, masing-masing dengan tantangan dan peluang uniknya sendiri. Sun Tzu memberikan panduan tentang bagaimana menyesuaikan strategi dan taktik seseorang untuk setiap situasi. 12. Serangan dengan api. Bagian ini membahas penggunaan api sebagai senjata perang, baik secara harfiah maupun metaforis. Sun Tzu menekankan pentingnya waktu, presisi, dan dampak psikologis saat menggunakan api sebagai taktik. 13. Penggunaan mata-mata. Dalam bab terakhir, Sun Tzu menyoroti peran penting spionase dalam peperangan. Dia menekankan pentingnya mengumpulkan intelijen tentang musuh, mengganggu rencana mereka, dan menabur perselisihan di dalam barisan mereka. Bagian 4. Melampaui medan perang, kearifan abadi Sun Tzu. Sementara The Art of War tidak dapat disangkal adalah risalah militer, kebijaksanaannya melampaui ranah konflik fisik. Ajaran Sun Tzu beresonansi dengan kebenaran abadi tentang sifat manusia, strategi, dan pengejaran kesuksesan dalam usaha kompetitif apapun. Prinsip-prinsip yang diuraikan dalam buku ini telah menemukan aplikasi di berbagai bidang, seperti bisnis, politik, olahraga, dan bahkan hubungan pribadi. Pada intinya, The Art of War adalah risalah tentang pemikiran strategis dan pengambilan keputusan. Ini mendorong pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri, musuh seseorang, dan lingkungan tempat persaingan terjadi. Penekanan pada analisis strategis ini sama relevannya di ruang rapat, seperti halnya di medan perang. Para pemimpin bisnis, misalnya, dapat menerapkan prinsip-prinsip Sun Tzu untuk menavigasi pasar yang kompetitif, mengecoh saingan, dan mengamankan keuntungan strategis. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan mereka sendiri, menganalisis pesaing mereka, dan beradaptasi dengan dinamika pasar yang berubah, bisnis dapat meningkatkan peluang keberhasilan mereka. Demikian pula, politisi dapat memanfaatkan wawasan Sun Tzu untuk menavigasi dunia kampanye dan negosiasi politik yang kompleks. Dengan memahami motivasi lawan mereka, membangun aliansi strategis, dan menyusun argumen persuasif, politisi dapat memengaruhi opini publik dan mencapai tujuan kebijakan mereka. Bagian 5. Perang gerilya dan relevansi abadi, The Art of War. Mungkin tidak ada tempat yang lebih jelas relevansi The Art of War, selain di ranah perang gerilya. Penekanan Sun Tzu pada penipuan, mobilitas, dan mengeksploitasi kelemahan musuh telah menemukan resonansi yang mendalam dalam strategi yang diterapkan oleh pasukan gerilya sepanjang sejarah. Prinsip-prinsip Sun Tzu sangat berpengaruh dalam membentuk taktik gerakan gerilya yang menghadapi pasukan konvensional yang lebih besar. Dengan merangkul mobilitas, memanfaatkan medan untuk keuntungan mereka, dan melancarkan serangan mendadak, pasukan gerilya seringkali mampu menyamakan kedudukan melawan lawan yang tampaknya lebih unggul. Salah satu prinsip utama perang gerilya adalah menghindari konfrontasi langsung dengan kekuatan utama musuh. Ini menggemakan penekanan Sun Tzu untuk memilih pertempuran dengan hati-hati dan menyerang hanya ketika musuh rentan.
Pejuang gerilya, yang seringkali kekurangan sumber daya dan tenaga dibandingkan lawannya, mengandalkan taktik serang dan lari, penyergapan, dan sabotase untuk melemahkan moral dan logistik musuh. Selain itu, perang gerilya sangat bergantung pada dukungan penduduk setempat. Ini sejalan dengan keyakinan Sun Tzu untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat, mengakui bahwa dukungan rakyat dapat sama menentukannya dengan kekuatan militer. Dengan membina hubungan dengan warga sipil, menyediakan layanan penting, dan merusak legitimasi musuh, kelompok gerilya dapat memperoleh keuntungan strategis dan mengikis keinginan musuh untuk berperang. Terima kasih sudah menonton. Itulah ringkasan dan wawasan dari Seni Berperang karya Sun Tzu. Jika kalian merasa terinspirasi atau belajar sesuatu yang baru, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.